Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Apakah masih ingat Bu dengan saya? Iya, saya Suster Elita. Iya, betul. Baiklah Bu, sesuai janji kita kemarin, di sini saya akan melakukan edukasi yaitu tentang nutrisi dan jenis makanan yang bergizi tinggi. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit, tempatnya di sini ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baiklah Bu, langsung saja. Sebelumnya apakah Ibu sudah tahu malnutrisi itu apa? Tidak. Tidak. Baiklah, malnutrisi itu adalah kekurangan nutrisi yang cukup di dalam tubuh, dan malnutrisi ini terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Untuk penyebab anak tidak mau makan itu biasanya karena tekstur atau warna makanan tertentu. Misalkan anak sudah berusia 3 tahun atau lebih tapi hanya doyan makanan lunak. Dan anak tidak mau makan juga bisa disebabkan oleh kendala motorik, misalkan gampang tersedak saat makan. Masalah susah makan pada anak juga bisa disebabkan oleh penyakit tertentu, dan kondisi ini butuh bantuan dokter, misalnya diare, demam, sakit tenggorokan, flu, dan bisa juga ditandai dengan anoreksia dan bulimia. Dan sementara itu, penyebab anak susah makan yang paling umum adalah masalah perilaku ya Bu ya. Biasanya anak sedang stres atau si anak suasana hatinya sedang tidak baik. Dalam kondisi ini biasanya anak tidak berselera atau menolak makanan. Selanjutnya itu ada beberapa cara untuk mengatasi anak yang susah makan. Nah, yang pertama itu kan meminimalkan gangguan saat makan. Karena anak zaman sekarang itu kan umur 3-5 tahun itu udah pada pinter main HP ya Bu ya. Jadi kebanyakan anak sekarang itu makan sambil main HP atau sambil nonton TV gitu. Itu dapat membuat anak kehilangan selera makannya. Nah, cara tersebut dianggap mudah dan ampuh untuk membuat anak fokus pada makanannya. Yang kedua itu ada sajikan porsi makan yang tepat. Karena beberapa anak menolak makanan karena melihat porsi makanan orang dewasa itu terlalu banyak, dan melihat makanan yang ingin dia makan itu juga banyak dan dia merasa perutnya sudah penuh. Yang ketiga itu jangan jadwalkan makan terlalu dekat dengan jam tidur, karena itu dapat membuat anak tidak selera makan karena dia terhambat, mengantuk dan waktu tidurnya sudah mepet. Jadi jangan memberikan makanan kepada anak saat jam tidurnya sudah dekat. Dan yang keempat itu hilangkan stres saat makan. Jadi kita itu nggak boleh maksa anak biar makan, dipaksa atau ditekan harus habisin makanan, diteriaki, itu nggak boleh ya Bu ya. Jadi kita harus memotivasi anak agar mau makan dengan penuh kasih sayang. Yang kelima itu ada memvariasikan menu makanan. Biasanya anak kecil itu bosen makanannya ya itu aja gitu ya Bu ya. Jadi kita harus memvariasi makanan itu agar anak tidak mau makan dan tidak memilih makanan luar untuk dimakannya. Nah, yang keenam itu kita bisa mengurangi makanan atau minuman di luar jam makan, karena anak itu bisa menolak ketika makanan terlalu banyak, yaitu makanan ringan atau minuman luar di jam makan utama. Lalu yang terakhir itu ada pahami gaya makan anak. Nah, setiap anak itu mempunyai gaya makanannya sendiri-sendiri. Terkadang mereka mengkonsumsi porsi asupan berbeda sepanjang hari. Bisa jadi anak nggak mau menghabiskan makanan malam karena porsi makanan sarapan dan siangnya sudah cukup banyak. Yang selanjutnya yaitu jenis makanan yang bergizi tinggi namun tetap baik untuk anak. Itu
kita dapat memberi gizi seimbang yang diberikan itu sesuai kebutuhan tubuh anak dengan komposisi yang lengkap. Itu ada sumber karbohidrat, contohnya nasi, roti, kentang, makaroni, jagung, singkong, dan lain-lain. Terus untuk sumber proteinnya ada susu, daging, ikan, ayam, tahu tempe, keju, kacang-kacangan, dan lain-lain. Dan untuk yang sumber vitamin dan mineral itu ada beragam aneka sayuran ataupun buah-buahan ya Bu ya. Agar anak tidak mengalami malnutrisi atau gizi kurang dan gangguan tumbuh kembangnya. Jadi kita harus penuhi 3 aspek utama itu tadi dalam menu makanan anak sehari-hari. Baik Bu, itu tadi yang bisa saya paparkan. Apakah sejauh ini ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan? Tidak. Cukup ya Bu ya. Kalau begitu saya pamit ya Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.